malam hari ini akan bicarakan mengenai overthinking sebagai ekspresi emosi. Ya, ini terjadi sering sekali ya. Kalau ada hal tertentu yang membuat kita melakukan hal sesuatu yang tidak mengenakan dan kita akan kepikiran terus kadang-kadang ya. Jadi overthinking itu adalah kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan, secara berulang dan selalu negatif. Nah, ini sebetulnya ada masalah kalau kita selalu menjadi overthinking. Karena apa? Karena ini bisa memicu health condition kita, memicu mental health kita, memicu stres, memicu kecemasan. Dan kadang-kadang kita itu karena terlalu banyak mikir, kita sampai susah untuk mengambil keputusan. Nah, dalam hal ini, ada dua hal macam overthinking. Yang pertama adalah yang masa lalu, yang kedua adalah masa depan. Dan seringkali karena kita memikirkan dan kadang-kadang itu kekhawatiran dan juga apa yang terjadi di masa lalu kita pikirkan terus saya mestinya gini, saya mestinya gitu ya. Sehingga kita tidak bisa berpikir secara positif lagi. Dan karena kita tidak bisa berpikir secara positif, seringnya menghambat solusi, menghambat kepastian, menghambat apa yang harusnya bisa saya putuskan. Dan akhirnya kalau ini kita terus-teruskan, maka kita akan bisa merusak terutama mental health, kesehatan mental ya. Nah, kalau kita lihat overthinking ini bisa terjadi kapan saja ya. Yang nomor satu kalau kita bicara mengenai masa lalu, pasti kita bisa menganalisa percakapan atau perbuatan ya. Kadang-kadang ini terjadi banyak anak-anak, terutama teenagers ya. Jadi kalau ada ponakan atau anak teenagers ini kadang-kadang kita mesti mengarahkan mereka supaya tidak overthinking. Karena mereka selalu kadang-kadang tuh melihat dirinya dibandingkan dengan orang lain, apa yang saya benar, apa yang seharusnya saya katakan, apa yang saya lakukan harusnya saya ucap, dan lain-lain. Dan ini kadang-kadang membuat tingkah kita, membuat tingkah laku dia, membuat perbuatan dia menjadi salah semua. Karena apa? Karena dia takut diperhatikan orang lain. Nah, ini kebanyakan anak-anak itu selalu merasakan demikian, ya. Nah, yang kedua, kadang-kadang ada orang yang sangat perfectionist. Dirinya selalu melihat terlihat baik, terlihat paling benar, terlihat paling 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 deh pokoknya, ya. Sehingga perfeksionisme yang sangat ekstrim ini akan membuat dia takut membuat kesalahan apapun. Takut membuat dia atau kita berbuat sesuatu yang dirasakan tidak benar di mata orang lain, ya. Sehingga kadang-kadang kita itu nggak bisa beranjak. Karena apa? Karena we keep thinking about ourselves. Saya takut salah, saya takut nanti dihujat, saya takut disalahkan, dan lain-lain. Itu juga overthinking, ya. Nah, overthinking yang ketiga adalah penyesalan masa lalu, ya. Saya pernah melakukan kesalahan dan saya tahu ada yang bilangin saya itu salah. Dan seharusnya saya tidak lakukan itu, tapi kita terjebak pada masa lalu. Dan terjebaknya bukan perbuatan kita saat ini, tapi dalam pikiran kita. Harusnya saya gini, harusnya saya lakukan itu, harusnya saya katakan ini. Dan itulah yang membuat kita tidak akan beranjak dari masa lalu dan hanya terjebak di dalam pikiran kita saja. Nah, overthinking berikutnya ada yang masa depan, yaitu kita takut karena kita membayangkan skenario yang paling buruk. Jadi risiko-risiko yang bisa terjadi itu bisa terjadi karena apa? Karena kita terjebak pada kecemasan masa depan. Yang belum tentu terjadi, tapi seakan-akan itu di dalam otak kita ada setannya, oh pasti terjadi, saya takut gini, nanti gini, di masa depan gini. Saya takut duluan, belum kita bertindak, kita takut duluan. Ya. Nah, itu adalah overthinking di masa depan. Kita terjebak pada kegiatan-kegiatan pikiran yang mengganggu kita terjadi di masa depan yang belum terjadi ini, ya. Nah, yang berikutnya yang kita banyak terjadi lihat adalah apa ya? Bandingkan diri dengan orang lain. Seakan-akan kita ini inferior terus banding orang lain atau superior dibanding orang lain. Terus membandingkan pencapaian diri kita versus orang lain. Orang lain nanti saya kok gini, orang lain kok gitu, orang lain lebih bagus dari saya. Itu semua overthinking ya, mau negatif maupun positif. Nah, bagaimana kita harus menyikapi overthinking ini yang lama-lama memang tidak baik ya. Karena apa? Karena meningkatkan energi, meningkatkan emosi yang tidak sehat, dan akhirnya kita mendapatkan mental health. Dan mental health kebanyakan sekarang ini banyak terjadi setelah zaman COVID. Itu kelihatan kita data-data mengenai mental health sejak tahun 2020, 2021 sampai sekarang 2026. Kelihatannya banyak orang yang overthinking menjadi depresi. Banyak orang yang overthinking menjadi anxietas. Banyak orang yang overthinking bahkan menjadi
menjadi personality disorder, ya, seperti skizofrenia bisa menjadi juga menjadi macam-macam, ya. Ada yang menjadi panic attack, ada yang menjadi banyak sekali. Kita lihat di literatur itu banyak sekali bahwa kebiasaan-kebiasaan yang jelek, terutama overthinking masa lalu, overthinking masa depan, overthinking dalam membandingkan diri kita, membuat kita terjebak di dalam mental depression, mental health, dan lain-lain. Ya. Nah, malam ini supaya kita aware bahwa ini adalah hal-hal yang sebetulnya banyaknya adalah kita lakukan sendiri. Bukan orang lain. Orang lain mungkin melihat kita baik-baik saja. Tapi kita merasakan sendiri, kita merasa bahwa orang lain itu memperhatikan kita, dan orang lain itu juga melakukan sesuatu pada kita. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, misalnya apa? Kalau kita menjadi overthinking, inilah yang kita lihat di sini. Kenapa? Ini adalah tanda-tanda apa? Satu, sangat stres. Yang kedua, sudah punya anxiety atau depression. Ya. Ketiga, perfectionist kita yang bicarakan tadi, ya. Keempat, tidak bisa mentoleransi terhadap uncertainty, kepastian, ketidakpastian itu kita tidak bisa. Intolerance, ya. Kemudian ketakutan akan, ada lagi yang overthinking negatif, ketakutan akan ditolak oleh orang lain, ya. Itu bisa terjadi. Kemudian kita sendiri merasakan bahwa oh, saya ini terjadi, saya berulang-ulang sehingga ini memang bagian dari saya dan kehidupan saya harus overthinking. Itu namanya learn patterns, ya. Dan yang akhirnya akan ada low self esteem, harga diri yang sangat rendah juga bisa. Dan juga yang terakhir adalah juga bisa karena kita tidak mempunyai strategi untuk mementaskan untuk bisa lepas dari overthinking ini. Jadi ini adalah tanda-tanda sebetulnya bahwa di dalam pikiran kita sendiri itu ada terjadi masalah dengan neurotransmitter, terjadi pada biological mechanism, ya. Nah, tapi walaupun sudah ada basis biologis, kita bisa hilangkan dengan our faith, dengan iman kita. Bagaimana nanti kita bisa belajar dari kitab Injil bahwa kita bisa menghilangkan ini semua. Overthinking kalau kita mau berserah, kalau kita mau menghilangkan ini. Tapi kalau dengan sekarang ya saya masih overthinking, nanti saya dengerin ini, oh ya nanti lebih baik. Tapi kedepannya masih diperiksa dan masih dipelihara overthinking. Ya kita tidak akan mentas-mentas, kita tidak akan bisa lulus dari overthinking. Nah, maka dari itu kita mesti menghilangkan semua overthinking ini, ya, sebagai bentuk kecemasan. Tadi sudah dikatakan bahwa salah satu anxietas, ya. Tapi overthinking ini sebenarnya di bawahnya tersamar kecemasannya, ya. Kecemasannya itu bisa tersamar dan kadang-kadang kita takut untuk bilang bahwa saya ini cemas. Takut untuk bilang bahwa saya ini membutuhkan bantuan. Takut untuk bilang bahwa saya ini membutuhkan suatu relaksasi terhadap pikiran saya. Dan karena itu, saya sebagai orang yang overthinking, karena saya takut, maka saya akan saya akan selalu membawa pikiran saya itu di dalam pikiran saya terus. Saya tidak mau membuang pikiran saya ini. Karena apa? Karena membawa sesuatu hal yang sangat sudah tergantung daripada adanya pikiran itu sendiri. Nah, disitulah kita tidak bisa menghilangkan rasa pikiran, dan rasa pikiran ke overthinking itu mulai dari rasa takut, rasa cemas, rasa apapun juga, atau self esteem low, itu akan menjadi beban yang berat yang akan selalu kita panggul dan kita akan selalu bawa seumur hidup. Jadi dengan demikian maka kita tidak akan bisa gembira kalau kita hanya membawa beban-beban itu dalam pikiran kita tanpa mau menghilangkan sendiri. Padahal di sini dikatakan di dalam 1 Petrus 5:7, hei, kalau kamu khawatir, kalau kamu takut, kalau kamu cemas, kamu anxiety, biarkan, kasih kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Karena dia akan memelihara kita. Dia akan menghilangkan, asalkan kita mau itu dihilangkan. Tuhan akan bantu kita. Bahwa kecemasan dan overthinking itu semua bisa dihilangkan oleh Tuhan. Dan dia mau bantu kita kalau kita mau menghilangkan beban-beban itu semua. Sehingga menjadi plong. Kalau udah jadi plong, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Hidup kita menjadi lebih gembira. Dan tidak ada beban lagi yang penting. Kalau tidak ada beban lagi karena Tuhan sudah membantu. Maka apa yang terjadi? Hidup kita menjadi lebih sempurna. Lebih damai, lebih bijak. Sehingga kita bisa apa?
Kita nggak usah berpikir orang lain, atau kita berpikir orang lain bagaimana dia akan melihat kita. Kita tidak usah berpikir apa yang terjadi besok, atau yang terjadi kapan, lusa, dan lain-lain. Atau yang terjadi beberapa bulan yang lalu, saya emosinya gini, saya emosinya gitu, tapi saya tidak bisa ngomong, saya salah banget, saya menyalahkan diri sendiri karena saya tidak melakukan sesuatu, saya tidak berbuat sesuatu, saya tidak berbicara sesuatu. Itu yang membuat pikiran kita menjadi beban. Itu yang membuat emosi kita menjadi terganggu. Jadi semua mental health itu sebetulnya, walaupun ada biological dasar biologisnya, tapi karena kita membuat pemikiran kita berulang-ulang menjadi siklus yang tidak bisa kita sadari dan kita bisa hilangkan, maka sebetulnya mental health itu bukan hanya dari biological, tapi karena kita memelihara masalah itu. Kita menjadi tidak rela masalah itu hilang karena kita sudah comfortable hidup dengan masalah yang ada dalam pikiran kita, kadang-kadang ada dalam diri kita. Tapi di dalam Injil dikatakan, kalau kamu cemas, hilangkan, biarkan, kamu berikan pada Tuhan. Biarkan Tuhan dia bekerja di dalam dirimu, dalam pikiranmu, dalam hatimu, supaya kita bisa plong, supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa bahagia. Dan disitulah damai sejahtera akan terjadi. Bahwa semua itu hanya pikiran dan perbuatan kita sendiri. Jadi jangan merasa bahwa kita bisa mengendalikan. Jadi ilusi bahwa berpikir berarti mengendalikan. Kalau saya overthinking, berarti saya mengendalikan hidup saya. Tidak. Tuhan katakan, siapa yang diantara kamu karena kekhawatirannya, karena bisa, kalau kamu merasa bisa mengendalikan pikiranmu, dapat menambah hidupnya, menambah sehasta saja pada hidupnya, menambah kebahagiaan, menambah damai sejahtera. Tidak bisa semua. Kalau kita tetap memelihara semua problema, semua beban, semua masalah yang ada dalam pikiran kita, kita tidak rela untuk menghilangkan itu semua. Tuhan katakan, siapa di antara kita yang karena kekhawatiran kita, karena pikiran kita, karena kita masih mau keep masalah yang dalam diri kita, bisa menambah kedamaian dalam hidup kita. Tidak bisa. Tuhan katakan, kamu diciptakan, kamu kuciptakan dengan tidak mungkin bahwa kamu bisa mengendalikan pikiranmu, kamu mengendalikan semuanya, merasa kamu berhak untuk mengendalikannya. Itu membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupmu. Tidak. Tuhan katakan, kamu kuciptakan hanya dengan kalau kamu berserah padaku, kamu hilangkan pikiran-pikiran yang negatif, kamu bisa menjadi damai sejahtera. Kalau kamu mau. But he gave the independence for us to give it to him. Kita nggak dipaksa, ayo kamu pasti pikirannya, kamu doa pasti nanti aku hilang. Tidak, kalau kita tidak rela menghilangkan pikiran dalam diri kita, berarti kita masih mau mengendalikan pikiran kita yang negatif, kita masih mau keep, kita masih mau simpan pikiran kita yang negatif. Tuhan tidak bisa apa-apa. Karena Tuhan berikan kebijaksanaan dan Tuhan berikan independensi untuk kita memutuskan. Tapi kalau kita mengikuti apa yang dia katakan di Matius 6:27 ini, siapa di antara kita yang karena kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita dapat memberikan kedamaian dalam hidup kita, yaitu sehasta saja pada hidupnya, hidup yang damai, hidup yang tenang, hidup yang senang, yang bermurah hati, hidup yang sejahtera. Itu hanya bisa karena kalau kita kekhawatiran kita, kecemasan kita, overthinking kita, kita serahkan, kita kembalikan pada Tuhan. Tuhan, bantulah aku Tuhan. Kenapa aku kok jadi overthinking? Kenapa aku menjadi mikirnya negatif terus Tuhan? Tuhan tolonglah aku, dan Tuhan akan membantu. Karena dia tahu bahwa Dia yang menciptakan kita, kita bisa menjadi happy. Kita menjadi tenang. Dan memang kita didesain dengan cara itu oleh Tuhan sendiri. Kita harus mau mengembalikan lagi kepada Tuhan pencipta kita. Berarti apa? Berarti kemauan saya untuk mengendalikan diri saya, pikiran saya, harus saya relakan kembalikan pada Tuhan. Bukan pada orang lain, bukan pada teman, bukan orang tua, pada siapa saudara, tidak. Kembalikan pada Tuhan. Jadi disitulah. Maka Tuhan katakan yang tadi ya, jaga semuanya itu kan di dalam pikiran kita. Kalau kita mau happy, ya sudah balikin ke Tuhan. Dan jangan pikir lagi. Kalau sudah kita serahkan pada Tuhan, ya sudah serahkan dengan serela-relanya, seikhlas-ikhlasnya. Tuhan akan bisa mengkontrol situasi kita, membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah,
Kalau kita hanya memikir diri sendiri, maka kita akan merasakan rasa aman tapi semu. Karena itu buatan kita. Karena kita mikirkan terus, semakin sulit melepaskan pikiran yang janggal, pikiran yang negatif dalam diri kita. Tapi kalau kita benar-benar merasakan bahwa kita mau merelakan dengan secara ikhlas, Tuhan, bantu aku Tuhan. Aku tidak akan memikirkan secara negatif lagi. Aku tidak akan mau memikirkan secara overthinking. Hilangkan semua anxietas dalam masa lalu. Aku yang memang aku udah bersalah. Kita tidak bisa iris kesalahan kita, tapi Tuhan akan memberikan kedamaian yang sejati. Disitulah yang Allah ajarkan. Disitulah yang Tuhan mau bahwa hidup kita itu bahagia. Ya. Nah, banyak dari kita tidak bisa membedakan. Saya mikir atau saya merasa. Jadi kelihatannya pikiran. Tapi pikiran yang sudah merasuk di dalam hati. Ini yang kadang-kadang susah dihilangkan. Jadi yang terjadi seperti ini. Saya ditipu oleh satu orang. Saya kesal sekali. Itu kan saya merasa ditipu. Tapi kadang-kadang dalam pikiran, oh saya cuma ditipu sekali aja, mungkin nggak apa-apa. Tidak. Disinilah kalau dia sudah masuk ke dalam hati, pikiran itu akan menjadi negatif. Kenapa? Karena sudah ada emosi involved di dalam diri saya. Jadi saya dipecundangin orang lain, saya dihina oleh orang lain, saya direndahkan oleh orang lain, saya ditipu orang lain, saya dirampok oleh orang lain, saya dimalingin orang lain. Apapun negatif behavior yang terjadi pada saya, kalau saya tidak segera meresahkan dan saya merelakan itu pada Tuhan, itu akan masuk dalam negatif kita, thinking kita, negatif thinking kita, dan masuk dalam emosi kita. Dan akan menjadi lebih kompleks. Akan menjadi susah. Kenapa? Karena pikiran, penglihatan, panca indera sudah bertranslasi sekarang. Sekarang sudah berubah menjadi emosi. Dan seringnya, kenapa orang yang mempunyai overthinking, pikiran anxiety, dan lainnya itu takut? Kenapa? Karena dia melihat emosi dirinya sendiri. Nah, kalau udah masuk dalam emosi, itu layer deepnya itu sudah tinggi, mas, dan sudah sangat dalam. Agak susah kecuali dia mau berubah. Secara ikhlas dan secara rela hati, aku hilangkan semua emosi-emosi negatif ini. Sehingga saya tidak akan menjadi overthinking. Jadi apa yang berpikir overthinking itu kelihatannya di depan, tapi yang di overthinking ini bukan di atas, bukan di permukaan. Kalau cuma overthinking di permukaan, ini akan mudah. Tapi kan overthinkingnya di dalam, misalnya ya, saya salah berbicara depan orang lain, saya sangat malu, itu udah emosi. Ada orang lain berpikir atau orang lain mengucapkan pada saya dan saya sangat terhina. Itu masuk dalam emosi. Kalau udah masuk dalam emosi, udah levelnya bukan overthinking lagi. Itu adalah emosi dan ini saya katakan, kalau sudah masuk layernya tambah lama tambah deep, akan susah dihilangkan. Dan kalau ini kita beban ini kita tidak serahkan pada Tuhan, kita pegang seumur hidup, nggak usah seumur hidup, 2-3 tahun aja, susah dihilangkan. Saya akan tetap berpikir overthinking. Saya akan berpikir dan merasakan itu karena emosinya saya keep sendiri dan saya tidak rela menghilangkan. Jadi teman-teman, kalau kita udah merasakan, oh ya saya merasakan emosi, hilangkan, kembalikan pada Tuhan. Ini ada psikologi yang paling praktis bahwa Tuhan tuh mau menerima itu semua. Dan dia kalau saya udah relakan, saya ikhlas. Saya benar-benar berikan pada Tuhan, maka saya akan menjadi lebih bahagia. Itu tuh promise Tuhan. Dan semua orang-orang yang merasakan sudah kejadian dibantu oleh Tuhan. Itu yang mereka merasakan bahwa Tuhan sudah membantu dan keplongannya dan bebannya itu sudah hilang. Karena dia berikan pada Tuhan secara ikhlas, secara rela. Emosinya kembali, mungkin ada emosi, tapi tidak sedip pada waktu dia masih sakit emosinya. Jadi intinya, kalau kita memberikan pada Tuhan, hati yang gelisah pun bisa menjadi bahagia. Hati yang cemas pun bisa menjadi lebih lega. Semua maut, apa yang ancaman-ancaman itu bisa hilang. Kalau memang benar-benar kita mau hilangkan kepada dan berikan pada Tuhan. Dan disitulah maka kita akan merasakan kalau kita hanya megang sendiri dalam diri kami, dalam diri kita sendiri, maka itu akan memperpanjang penderitaan kita. Emosinya yang tadi emosi sementara, dari pikiran masuk ke emosi, panca indera masuk ke emosi, jadi menetap. Ah, ini yang menjadi masalah.
Hidup kita tidak akan bahagia kalau kita tidak bisa menghilangkan negative thinking, negative emotion. Sehingga saat ini, maka kita katakan kita harus kembalikan rela. Hilangkan supaya hidup kita itu bahagia. Kalau hidup bahagia itu nggak ada beban. Hai sama orang tanpa beban. Ya mungkin ada pemikiran, tapi tidak benar-benar merusak emosi kita. Maka itu Tuhan katakan, kalau kita bisa menghilangkan emosi negatif kita sampai layer yang paling dalam, ya, kita nggak akan khawatir akan hari esok katanya. Janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Kenapa? Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kalau kamu sudah menghilangkan emosi kami sampai di dalam the depthness, kedalaman emosi itu sendiri kita bisa hilangkan dengan hidup yang lebih bahagia. Maka kita seakan-akan hidup yang tenang. Hari esok ada masalah lagi, tapi tidak sampai deep down in within emotion. Tapi kalau setiap hari kita terombang-ambing karena emosi, emosi yang seorang kelihatannya orang lain mendapatkan, tapi kalau esok mempunyai kesusahan sendiri, kata ini nggak dihilangkan, makin lama tambah banyak kesusahannya. Tapi kalau kita bisa menghilangkan, pelan-pelan kita hilangkan, kita bertemu dengan Tuhan, kita kuat serahkan semua kekhawatiran kita, dan kita nggak usah ngingat-ingat lagi emosi kita itu namanya ikhlas, hilangkan dengan rela. Maka overthinking itu tidak akan memperpanjang kependeritaan kita dan kita akan menjadi benar-benar bahagia. Nah, ada orang lain pikir gini, oh ya, aku pikir aku mengenai masalah, orang lain tidak suka sama aku. Tapi aku masuki dalam hati, internalize to my emotion. Karena apa? Karena aku merasa sakit. Aku dipecundangin orang lain, aku dihina orang lain, aku dicerca orang lain. Tapi pikiran kita ini merasakan bahwa kalau aku keep itu malah menghindari rasa sakit emosinya. Padahal yang terjadi secara mekanisme, secara biologis, secara psikologi itu tidak benar. Kalau kita merasakan hindarkan rasa sakit, maka jangan sampai kita menggunakan emosi kita untuk malah menghindari rasa sakit. Karena kita tidak harus bisa melepaskan. Sehingga apa? Yang terjadi adalah kalau ada masalah lagi, penghindaran rasa sakit itu mungkin pertama kali kita menghilangkan emosi itu dengan merasa sakit. Karena kita secara mekanisme kita juga harus merasakan rasa sakit. Tapi kalau kita benar-benar ikhlas dan kita benar-benar rela, maka kita tidak akan menghindari rasa sakit itu. Kita akan bisa menghindari rasa sakit itu. Karena apa? Karena kita dengan rela dan ikhlas, apalagi kalau kita berserah, maka Tuhan akan datang. Tuhan akan dekat. Tuhan akan memberikan emosi yang positif. Terutama kita yang sakit hati, yang patah hati, orang yang mengalami penderitaan, itu semua emosi hilangkan dan hilangkan. Tetap pada kepercayaan kita dan hilangkan kepada Tuhan dan sudah jangan mikir lagi. The best is only the best. Hilang masa lalu, hilangkan saja. Sehingga siklus itu tidak berulang. Kita maunya adalah hidup hari ini, senang hari ini. Kalau ada masalah, hilangkan hari ini. Yang tadi kita lihat ya, apa namanya? Jangan kamu khawatir akan hari esok. Artinya apa? Hiduplah hari ini. Kalau hari ini saya emosi, ya sudah emosi. Hilangkan hari ini juga emosi itu. Jangan dipendam sampai hari esok. Itu intinya yang dikatakan tadi. Karena apa? Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kalau kita punya emosi, hilangkan hari itu juga supaya kita tidak terbebani. Ingat ya, kalau kita tidak bisa merasakan bahwa keikhlasan kita, maka beban emosi yang tadinya overthinking menjadi emosi itu akan kita bawa seumur hidup. Bahkan bertahun-tahun sesudahnya. Bertahun-tahun sampai kadang-kadang kita meninggal pun masih ada emosi-emosi yang tidak pernah kita lepaskan. Yang tidak pernah kita relakan. Tidak pernah kita ikhlaskan. Dan itu yang membuat hidup kita tidak bahagia. Padahal orang yang tidak berbahagia tidak berkenan pada Tuhan. Kalau kita menjadi anak Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mau menerima dan mau membantu kita untuk menyelesaikan semua masalah-masalah itu. Jadi teman-teman, kalau kita mau bahwa kita bisa berikan semuanya, maka itu akan terjadi. Sehingga tidak terjadi
distorsi realitas ya. Jadi kalau kita semua mau menjadi baik, interpretasinya jadi bias, kita berikan, maka kita tidak akan terganggu dan kita akan tidak jatuh pada negative thinking dan negative emotion itu sendiri ya. Nah, lama-lama apa yang terjadi? Kalau kita benar-benar overthinking, apalagi emosinya udah negatif, ini mulai kelihatan. Kalau keluhan fisik sebentar nanti bahunya nggak enak, sebentar nanti punggungnya nggak enak, sakit kepala, nyeri dada. Ini yang disebut sebagai psikosomatis. Artinya dari apa? Dari permulaan overthinking, kemudian menjadi tidak overthinking, masuk dalam emosi, maka tidur terganggu, sistem saraf terganggu, lama-lama waktu kita umur 50 tahun ke atas merasa nih masalah-masalah fisik terjadi karena tadi kita tidak ikhlas untuk menghilangkan overthinking kita, kita tidak ikhlas untuk menghilangkan semua masalah emosi kita. Sekarang menjadi apa? Menjadi somatis, menjadi sakit di badan, bukan sakit dalam hati, bukan sakit dalam pikiran, sekarang menjadi sakit di badan. Itulah kenapa ada orang-orang banyak sekali yang berstres, yang tidak mau ikhlas menghilangkan overthinking, tiba-tiba sakit semuanya, sering pusing, sering migrain, nanti sakit kakinya, nanti sakit hipertensi, nanti kolesterol tinggi, nyeri di dada, sakit apapun juga. Keluhan fisik itulah psikosomatis yang karena apa? Kelelahan mental, kelelahan emosi, kelelahan thinking ya, pemikiran. Why? Padahal solusinya sederhana. Berikan semua pada Tuhan, relakan pada Tuhan, Dia akan bantu. Sehingga Tuhan tidak akan membiarkan kita kesakitan dalam fisik kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita merasakan hal yang tidak baik karena kita perbuat dalam diri kita sendiri. Dan disitulah makanya Tuhan selalu mengundang kita, mari kepadaku. Kalian yang letih lesu, berbeban berat, banyak masalah, banyak pikiran, banyak emosi. Semua kalian berikan, tumpahkan padaku. Aku akan memberikan kelegaan padamu dan aku akan menyehatkan tubuhmu. Itu yang Tuhan katakan. Ya, penyehatan tubuh kenapa? Karena semua masalah-masalahnya emosi tidak menjadi psikosomatis. Kalau kita udah berikan pada dia dan dia akan melegakan asal kita ikhlas, kita rela. Dia melegakan dengan memberikan eh, kesehatan pada kita. Sebetulnya intinya adalah iman kita benar-benar mau memberikan secara rela. Dan disitulah maka kita akan menjadi bukan hanya secara fisik, kita tidak terjerumus pada mental health, tapi akan menjadi sehat secara fisik juga. Nah, disinilah kita akan merasakan bahwa ini banyak masih ya eh, kebutuhan kepastian, kemudian overthinking memperlemah tindakan ya, dan lain-lain kehilangan kehadiran ya. Nah, jalan keluarnya merasakan bukannya memikirkan. Jadi kalau kita merasakan ada masalah di dalam emosi kita, maka kita baca kitab suci, kita baca Injil, kita berdoa pada Tuhan itu maunya adalah tujuannya adalah pelepasan secara kerela, secara insyaf bahwa saya benar-benar mau melepaskan, ikhlas Tuhan. Dan pada waktu kita merasakan bahwa kita sudah melepaskan dengan ikhlas, plong dada kita, plong emosi kita. Disitulah kehadiran Allah benar-benar dirasakan dalam diri kita. Tapi kadang-kadang emosi kita masih ada, tapi sudah diperkecil. Kalau tadi api yang besar, emosi yang besar, sekarang emosi itu ada, tapi lebih kecil. Kenapa? Karena sudah dimatikan oleh kedamaian. Kedamaian berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga pikiran kita tidak mikir sana, mikir sini. Oh, si orang ini sakit hati. Aku sakit hati kepada dia. Orang ini merendahkan aku. Tidak. Aku mempunyai hidup yang baik, masa depan yang baik, karena Tuhan bersamaku. Damai sejahtera Allah di dalam surat Filipi 4:7 dikatakan, melampaui segala akal yang memelihara hati dan pikiran kita. Kita akan merasakan damai. Kita akan merasakan ketenangan batin. Karena apa? Karena kita sudah insyaf dan kita sudah serahkan padanya dengan rela. Sehingga semua masalah, overthinking dan damai emosi dan emosi yang meredam itu yang menjadi lebih besar. Kobaran api emosi sudah dikecilkan oleh Tuhan.
dan sudah dikecilkan oleh damai sejahtera yang Tuhan berikan sendiri, yang Tuhan tiupkan dalam diri kita. Jadi teman-teman, kalau kita masih merasakan overthinking atau ada orang lain overthinking, kita harus beritahu pada mereka bahwa mereka harus dengan ikhlas hilangkan semua masalah-masalah itu. Yang bisa melakukan itu hanya dia sendiri, bukan kita, bukan orang lain. Tuhan pun tidak mau melakukan kalau dia tidak mau melakukannya diri sendiri. Maka dikatakan bahwa damai sejahtera Allah akan melampaui segala pikiran negatif, emosi negatif, akal yang negatif. Kalau kita serahkan dengan secara cuma-cuma dan ikhlas, maka kita akan dipelihara hati kita, pikiran kita akan dipelihara, dan semuanya akan menjadi lebih baik. Itulah pesan Tuhan malam hari ini. Jangan kita pelihara hal-hal yang negatif. Serahkanlah kepada dia supaya dia sendiri bisa memelihara kita menjadi anak yang sempurna. Anak sempurnanya apa? Kalau ada masalah, hanya hari itu saja dihilangkan lagi. Dan dia akan memberikan kesehatan juga buat kita. Karena overthinking kita akan membuat psikosomatis dan akan menjadikan diri kita, badan kita menjadi berpenyakitan. Yang tadinya sehat, tiba-tiba kok aku menjadi kok sakit ya. Terutama di bahu ini sering sakit, kemudian di perut sering sakit, kemudian sendi-sendi sering sakit, kemudian sakit kepala, dan lain itu semua adalah psikosomatis akibat emosi yang kita pendam dan kita tidak rela untuk hilangkan. Tuhan beri jalan, mari kita terima. Kalau Tuhan sudah buka jalan, buka pintu, kesesuaian apapun hanya berlaku untuk hari itu. Hari esok kita berikan yang damai sejahtera, ikutin saja. Maka dengan kerelaan itu membawa kedamaian hidup kita dan kesehatan dalam diri kita. Begitu ya intinya ya. Terima kasih teman-teman, semoga Tuhan berkati kita